Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Academic and Student Development dari MSO akan menjelaskan soal UTS Unimikro 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 3. Soalnya, seorang konsumen memiliki pendapatan sebesar 480.000. Dengan pendapatan yang diterimanya, ia menggunakan untuk memenuhi kepuasan dengan membeli barang X dan Y, di mana perbandingan antara harga barang X dan Y adalah 3:2, dan konsumen memperoleh kepuasan maksimum pada saat mengkonsumsi barang X sebanyak 40 unit jika diketahui barang X adalah 6.000. Pertama, kita akan mencari diketahuinya. Di mana M adalah 480.000, lalu dengan disalurkan untuk membeli barang X adalah 3/5 dikali 480.000. Terus 88.000, kemudian disalurkan untuk membeli barang Y sama dengan 2/5 dikali 480.000 sama dengan 192.000. Mengapa 2/5 dan 3/5 sudah dijelaskan tentang perbandingannya. Terus 5 itu adalah dari perbandingan ditambahkan. Lalu Qx 40 sama dengan 6.000. Yang ditanyakannya, yang belum diketahuinya adalah berapa QY, lalu berapa PY. Sekarang yang ditanyakan adalah untuk mencari QY dan PY. Yang pertama, untuk mencari PY rumusnya adalah MUX per PX dibagi MPY per PY. Lalu tinggal masukkan saja angkanya. PY sama dengan 288.000 per 6.000 dibagi 192.000 dibagi PY yang dicari. Lalu PY sama dengan 6.000 dikali 192.000 dibagi 288.000. Hasilnya adalah 4.000. Lalu sudah ketemu PY, langsung mencari QY. Setelah PY ditemukan, langsung mencari QY. Rumusnya QY sama dengan MUY sama dengan QY kali QY. QY sama dengan 192.000 sama dengan 4.000 dikali QY. Lalu QY sama dengan 48 unit. Setelah ditemukan, maka titik keseimbangannya adalah sama dengan 40,48, atau ini X, kemudian ini QX, ini QY. Lalu setelah ditemukan titik keseimbangannya, langsung mencari persamaan garis yang pertama. Rumusnya adalah Y sama dengan M dibagi PY dikurangi PX dibagi
dibagi PY dikali X. Y sama dengan 480.000 dibagi 4.000 dikurangi 6.000 dibagi 4.000. Hasilnya adalah Y sama dengan 120 hasil dari ini, lalu dikurangi hasil dari ini adalah 3/2 X. Kenapa 3/2? Karena bentuknya harus pecahan. Lalu setelah ditemukan ini langsung mencari if Y sama dengan 0, maka X adalah dibalikan menjadi 2/3 dikali 120, maka hasilnya 80. Lalu sebaliknya, jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 120, karena tinggal langsung aja dikali 0 pasti itu. Lalu ditanyakan untuk nomor A, apa yang dimaksud dengan consummate equilibrium, lalu gambarkan dengan chartnya. Nanti untuk gambar grafik bisa dibikin di belakangan. Lalu ya sekarang masuk ke nomor B, di mana jika harga barang X meningkat sebesar 2.000 dan konsumen memutuskan mengurangi konsumsi barang Y sebanyak 40 unit, tentukan consummate equilibrium yang baru dan gambarkan. Sekarang masuk ke nomor B, di mana yang bertambah itu adalah harga PX sebesar 2.000 bertambah 2.000, lalu barang Y berkurang sebanyak 40 unit. Sekarang kita akan menjawab yang penambahan PX. Rumusnya adalah PX aksen sama dengan PX ditambah delta PX. PX aksen sama dengan 6.000 ditambah 2.000. PX aksen adalah 8.000. Sekarang PX aksennya sudah ketemu, lalu tinggal mencari penambahan barang Y, di mana rumusnya QY aksen sama dengan QY ditambah delta QY yang penambahan tadi. Tinggal masukkan saja QY aksen sama dengan QY yang sudah diketahui pada pertama kali, yaitu sebanyak 48 ditambah yang ini dalam kurung minus 40. QY aksen sama dengan 8 unit. Lalu karena QY aksennya berubah, maka untuk mencari barang QX aksennya pun harus dicari. Rumusnya QX aksen sama dengan M dikurangi dalam kurung PY dalam kurung QY aksen per PX aksen. QX aksen sama dengan 480.000 dikurangi 4.000 dikali 8 yang perubahan tadi per PX aksen yaitu 8.000. Hasilnya QX aksen sama dengan 56 unit. Untuk keseimbangan yang kedua yaitu 56,8. Lalu tadi keseimbangan yang kedua sudah ditemukan, langsung mencari kesamaan garis 2.
garis 2. Rumusnya Y aksen sama dengan M per PY dikurangi PX aksen dibagi PY dikali X pangkat 1. Lalu ini rumusnya masukkan sama dengan 480.000 dibagi 4.000 dikurangi 8.000 per 4.000 X pangkat 1. Y aksen sama dengan 120 dikurangi 8 per 4 X pangkat 1. Tetap harus dalam bentuk pecahan seperti yang tadi. Lalu langsung if jika Y sama dengan 0 maka X adalah 60, dimana perhitungannya sama seperti yang tadi, yaitu 120 dikali 4 per 8. Lalu jika X sama dengan 0 maka Y adalah 120. Lalu untuk yang nomor C, yaitu apa yang maksud dengan CC dan gambarkan untuk nanti terpakai di belakang. Lalu yang ditanyakan termasuk barang apakah, barang X di atas, yaitu termasuk ke dalam jenis barang given, yaitu dimana jadi dari yang keseimbangan 0 sampai keseimbangan 1 itu mengalami kenaikan. Nah, lalu sekarang langsung ke yang nomor D saja, yaitu menanyakan tentang elastis ataupun tidak. Tetap harus dicari terlebih dahulu. Rumus untuk mencari elastis atau tidaknya yaitu ED sama dengan Q aksen dikurangi Q per Q dibagi P aksen dikurangi P per P. ED sama dengan 56 dikurangi 40 per 40 dibagi 8.000 dikurangi 6.000 per 6.000. ED sama dengan, tetap harus dalam bentuk pecahan, yaitu 2/5 per 1/3. Lalu langsung dimasukkan dalam bentuk desimal, yaitu 0,4 per 0,3. Hasilnya adalah 1,3, sama dengan elastis karena lebih dari 1. Lalu sekarang masuk ke nomor E, yaitu jika diketahui pendapatan konsumen naik sebesar 80.000, konsumen memutuskan menambah konsumsi barang Y sebanyak 60 unit. Berarti sekarang kita tulis yang pertamanya, yaitu delta N sama dengan 80.000 bertambah, lalu delta barang Y sama bertambah sebanyak 60 unit. Rumus untuk pertambahan yang pendapatan adalah M aksen sama dengan M ditambah delta M. M aksen sama dengan 480.000 ditambah 80.000. Hasilnya adalah 560.000. Jadi yang perubahan pendapatan sudah, lalu tinggal mencari yang pertambahan barang Y, dimana yang bertambahnya adalah sebesar 60 unit, sama dengan Y double aksen sama dengan Y aksen ditambah delta Y. Y double aksen sama dengan 8 ditambah
tambahan yang tersebut 60. Maka Q double aksen sama dengan 68 unit. Lalu maka Q-nya juga berubah menjadi QX double aksen sama dengan M aksen dikurangi PY dikali QY double aksen per PX aksen. QX double aksen sama dengan 560.000 dikurangi 4.000 dikali 8 per 8.000. Maka X double aksen adalah 36. Lalu keseimbangan double aksen berarti menjadi 36,68. Lalu sudah ditemukan perubahannya tadi, langsung mencari persamaan dari 3. Rumusnya adalah Y double aksen sama dengan M aksen dibagi PY dikurangi PX aksen per PY dikali X double aksen. Y double aksen sama dengan 560.000 dibagi 4.000 dikurangi 8.000 per 4.000 dikali X double aksen. Y double aksen sama dengan 140 dikurangi 8 per 4 X double aksen. Maka jika X sama dengan 0, maka Y adalah sebesar 140. Lalu jika Y sama dengan 0, maka X adalah 70, yaitu dari hasil 140 dikali 4 per 8. Baik, sekarang kita akan membuat grafiknya. Jadi untuk membuat grafik itu lebih baik buat satu untuk semuanya, jadi enggak step by step karena akan memakan waktu. Lalu yang pertama yang di soal A, yaitu disuruh untuk membuat konsumen equilibrium, di mana yang pertama itu ditemukan titik keseimbangannya, yaitu untuk QX 40 dan QY-nya 48. Ditulis di sini, lalu ditarik ke sini. Setelah itu bertemu di titik ini. Lalu untuk if-nya adalah untuk X-nya adalah 80, lalu untuk Y-nya adalah 120. Langsung ditarik saja ke sini, lalu di sini titik keseimbangannya, maka langsung ketemu. Lalu yang nomor B sama ditentukan untuk konsumen equilibrium yang baru, yaitu di mana yang titik keseimbangan yang baru, yaitu untuk QX-nya adalah 56 di sini, lalu untuk QY-nya 8 di sini, langsung tarik aja ke sini. Maka baik, sekarang kita akan membuat grafiknya, yaitu membuat satu untuk keseluruhannya. Yang pertama yaitu ditanyakan harus menentukan konsumen equilibriumnya. Yang pertama sudah diketemukan, yaitu QX-nya 40, lalu QY-nya 48. Tinggal tarik untuk QX-nya 48. Baik, sekarang kita akan membuat grafiknya, yaitu satu untuk keseluruhannya. Yang pertama harus menentukan grafik konsumen equilibriumnya, di mana sudah menemukan titik keseimbangannya, yaitu untuk QX-nya 40, lalu untuk QY-nya 48. Tinggal ditarik saja ke sini, lalu langsung menemukan titik keseimbangan yang pertama atau titik keseimbangan 0. Untuk if-nya, yaitu untuk QX-nya adalah 80, lalu untuk Y-nya 120. Tinggal ditarik,
melewati garis ini lalu sudah ditemukan. Lalu yang B-nya juga sama, harus menentukan position equilibrium yang baru, yaitu di mana sudah menemukan titik keseimbangan yang kedua, yaitu di mana Q-nya adalah 56 di sini, lalu Q-nya ada 8. Tinggal ditarik ke sini, lalu sudah menemukan titik keseimbangan yang kedua. Lalu langsung tarik if-nya adalah 60 untuk Qx-nya, lalu untuk Y-nya sebesar 120. Ditarik melewati garis ini sudah ketemu. Lalu untuk yang nomor C, jelasan apa yang dimaksud dengan PCC. Lalu harus menentukan demand curve dari barang X di atas dan termasuk kategori barang apa. Untuk yang itu tadi sudah dijelaskan masuk ke dalam barang ini yang inferior. Nah, lalu untuk yang di B nanti setelah ini akan dibahas. Selanjutnya yang D itu tidak ada grafiknya. Lalu yang E titik keseimbangan yang terbaru yang ini, yaitu di mana Qx-nya yaitu 36 di sini, lalu Q-nya 68 di sini, lalu dibikin garis. Sudah ini, lalu di mana if-nya adalah untuk Qx-nya 70, lalu untuk Q-nya adalah 140. Tinggal ditarik, harus melewati garis yang ini sehingga bertemu titik keseimbangan yang kedua. Lalu untuk yang C itu ditanyakan untuk menentukan PCC, berarti yang dari diketahui dari soal A dan soal B, di mana di sini itu PCC itu mengalami penurunan, maka yang digarisnya adalah titik keseimbangan yang pertama dan kedua. Di sini tarik ke sini, lalu tinggal kasih keterangan PCC. Setelah itu di nomor F itu termasuk barang apa? Termasuk barang inferior income karena income-nya bertambah dan kirinya juga turun. Setelah itu menentukan ICC-nya. ICC itu tinggal melihat dari yang awal, kayak ini titik keseimbangan yang pertama itu berarti IC. Kemudian yang kedua IC aksen, kemudian yang ketiga IC double aksen di sini. Lalu grafik untuk yang nomor C yaitu membuat demand curve, di mana atas barang X itu dilihat dari yang pertama di sini. Di sini itu yang PX-nya price, lalu sininya yang barangnya itu QX. Yang pertama yang ini yang pertama yaitu PX yang pertama adalah 6.000, sedangkan kuantiti barangnya adalah sebesar 40, langsung ditarik garis. Lalu untuk PX aksen yang telah berubah sebesar 8.000 dengan kuantiti barangnya sebesar 50. Nah, jadi tinggal ditarik ke sini. Nah, udah gitu, langsung ditarik saja garis ke sini untuk diingatnya. Sekian pembahasan tentang P-Mikro UTS 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tetap saja kami sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.